Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa ya qadirul usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat sempat mudah untuk bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis taklim. Salawat kemudian salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasifatus Saja Syarh Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan, limpahan rahmat dan juga ampunan kepada beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau, sampai kepada kita yang pada kesempatan malam hari ini mengkaji karya beliau rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita kemarin sudah sampaikan faslun fi bayani miftahul jannah, ya. Wahya kalimatut tauhid wa kalimatul ikhlas wa kalimatun najah wa qad dzukirat fil Qur'an fi sab'atin wa salasina mawdi'an. Kita sudah sampaikan tentang pembahasan kunci surga atau kalimat tauhid, disebut juga kalimat ikhlas atau kalimat najah, ya, keselamatan. Dan disebut di dalam Al-Qur'an kalimat tersebut di dalam 37 tempat, ya. Yang dimaksud dengan miftahul jannah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin ay kainun fil wujudi illallah. Sudah kita terangkan kemarin bahwa yang dimaksud dengan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat najah atau populer dengan kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Maka pengarang kitab ini, ya, mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan, ya, yang patut untuk diibadahi kecuali Allah. Ala ma'buda bihaqqin ay kainun, yang tetap, ya, fil wujud, di dalam keadaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mempunyai pandangan sekarang bahwa memang ada yang dipertuhankan, ya. Kata la ilaha, tidak ada ilah illallah kecuali Allah, adalah penegasan bahwasanya memang di luar sana ada orang-orang yang meyakini ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kemampuan maupun kehendaknya. Maka tidak dipungkiri, ya, sejak zaman dahulu kala banyak sekali yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari semenjak, ya, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai diutusnya Nabi dan seterusnya, maka banyak penyelewengan dari mereka. Salah satunya yang paling populer yang bisa diketahui lewat ilmu pengetahuan adalah orang-orang Sumeriah, ya, atau setelahnya Yunan, atau setelahnya orang-orang, ya, yang semasa dengan Romawi dan seterusnya. Maka banyak dari kurun-kurun tersebut, ya, orang yang menuhankan selain Allah. Maka tidak patut bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai keyakinan bahwa yang dipertuhankan oleh mereka-mereka itu adalah hak,
Tetapi yang harus kita yakini, semua yang disembah selain Allah itu nyatanya ada dan kita bisa melihatnya. Ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah mitos, ada yang menyembah matahari, rembulan, bintang, sampai berhala, sampai apa lagi, Pak? Ya, yang semisal dengan itu ya, yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menganggap dirinya juga Tuhan. Ya, siapa? Para raja-raja, termasuk yang paling populer adalah Fir'aun. Mereka, para raja itu dan juga Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam keyakinan orang yang mengibadahi selain Allah itu, mereka yakin bahwa yang diibadahi itu betul-betul Tuhan, betul-betul sesuatu yang mempunyai kemampuan bisa mengadakan, bisa meniadakan, bisa memberi kemanfaatan, bisa mendatangkan kemahdharatan dan seterusnya dari apa yang dimungkinkan dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwa semua yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil. Sedangkan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Apa bukti kalau kita mempunyai keyakinan yang benar, yang hak, bahwa hanya Allah yang layak diibadahi dan selainnya itu adalah batil, karena selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak tetap. Ya. Dulu ada yang menuhankan Zeus. Zeus itu siapa, Pak? Bapaknya para dewa, ya. Ada yang mengagungkan anak-anaknya, ya. Siapa, Pak Beliau? Ada yang mengagungkan putra-putra dari Zeus yang berkedudukan sebagai dewa. Ada yang banyak jadi apa? Superhero itu ya. Ada Thor, dewa petir. Ada apa lagi itu ya. Pokoknya kelompok lakon gitu ya. Pokoknya kelompok lakon. Nah, sampai pada masanya tergantikan, ya. Ada yang menyembah matahari. Sampai pada masanya tergantikan. Ada yang menyembah bulan dan seterusnya. Sampai ada yang menggantikan, ada yang menyembah berhala dan seterusnya. Maka tidaklah semua yang diibadahi selain Allah kecuali di dalam peribadatan mereka dihiasi dengan bujuk rayu syaitan yang memang bertugas untuk menjerumuskan anak keturunan Adam dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka apabila kita menjadikan keyakinan kita tidak ada ilah yang patut diibadahi hanya Allah saja, kita harus menyampaikan kepada mereka bahwa yang mereka ibadahi itu adalah batil. Buktinya apa? Semua selain Allah akan berubah. Ya, dari diakui menjadi tidak diakui. Kalaupun ada, kondisinya pasti juga akan berubah. Dulu ada planet yang dekat dengan kita, sekarang semakin jauh. Dulu belum ada, lalu ada lagi, ya. Sebagaimana beberapa penelitian bahwa ketika diteliti di alam semesta ini, dilihat dengan teropong yang paling canggih, ternyata langit ini meluas. Berarti ada planet baru, berarti ada matahari tandingan, seterusnya seperti itu. Kalau dulu kita hanya tahu ada satu galaksi yang di sana ada matahari, terus beberapa planet ya sampai kepada bumi dan seterusnya, maka sekarang sudah diketahui bahwa jumlah galaksi itu bukan satu, bukan dua, tapi ribuan. Maka dimungkinkan ada hal yang diadakan dari beberapa masa yang telah berlalu tadi. Nah, maka ketika kita meyakini tidak ada yang patut diibadahi yang tetap dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa juga menjelaskan bahwa memang Allah itu patut diibadahi, tidak yang mereka yakini sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi tadi. Nah, ini baru kita masuk kepada bagaimana cara kita meyakinkan orang lain. Kalau tadi kita yakin dalam keyakinan diri kita sendiri bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan hak yang tetap di dalam bentuk dan wujudnya kecuali Allah,
Maka ketika ada orang yang kita akan yakinkan, maka kita harus menguasai ilmu tauhid. Apa sifat Allah nafsiyah, wujud. Apa sifat Allah salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama, basar, itu ma'ani. Nah, sampai seterusnya. Lalu kita harus bisa menerangkan bagaimana kita meyakini Allah. Ketika kita mengatakan Allah itu ada, Allah di mana? Bagaimana bentuknya? Apa bukti keberadaan Allah? Nah, baru kita harus menerangkan hal-hal yang seperti itu kepada orang-orang yang mengibadahi selain Allah SWT. Maka ketahuilah semua selain Allah Ta'ala adalah sesuatu yang diciptakan. Maka tidak mungkin ya sesuatu yang diciptakan mutlak atau patut untuk diibadahi. Maka tidak layak bagi seorang hamba untuk mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan-keterangan bab tauhid tadi yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa Allah punya sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Nah, ini harus kita kuasai. Kenapa? Kalau ada orang yang menanyakan tentang keberadaan Allah, kita bisa menjawab. Apa bukti Allah itu ada? Buktinya alam semesta. Kalau Allah tidak ada, maka tidak akan ada alam semesta. Kok begitu? Karena Allah Al-Khaliq yang menciptakan, selain Allah makhluk yang diciptakan. Allah Al-Qadim yang tidak ada permulaannya, selain Allah Al-Hadis yang dimulai dari ketiadaan. Dulu kita ada nggak? Nggak ada. Lalu jadi ada. Nanti di suatu waktu kita tidak ada lagi. Maka kita nggak mungkin menciptakan kita sendiri atau diri kita sendiri. Kalau kita yang di manusia atau benda yang ada di sekeliling kita, buku, meja, pulpen, tidak mungkin mengadakan diri mereka sendiri, maka seluruh alam semesta yang semua komponennya adalah material, otomatis tidak akan pernah bisa menciptakan dirinya sendiri. Ya, maka butuh apa? Mukhassis yang menciptakan. Nah, di dalam Islam yang menciptakan itu disebut dengan Allah. Nah, ini nanti kalau kita belajar tauhid, ya kita akan temui masalah-masalah seperti itu. Bagaimana kita menemukan ya bukti-bukti bahwa Allah itu ada? Maka kita merujuk pada Al-Quran. Kenapa kita yakin kalau Al-Quran itu benar? Karena langsung datang dari Allah. Apa yang menjadikan kita yakin? Buktinya apa kalau Al-Quran itu langsung datang dari Allah? Tidak ada makhluk yang bisa membuat tandingan satu surat, bahkan satu ayat. Ya, kebenaran yang disampaikan dalam Al-Quran itu sudah 80% terbukti. Maka 20%-nya juga pasti akan benar. Kenapa kita yakin kalau Al-Quran itu dari Allah? Karena yang menyampaikan adalah utusan Allah. Kenapa kita yakin kalau yang diutus itu betul-betul utusan Allah? Karena punya sifat-sifat khusus. Tabligh, amanat, sidik, fatona. Nah, maka kalau sudah punya sifat 4 ini, mustahil berdusta, mustahil khianat, mustahil tidak menyampaikan, ya, mustahil dia orang yang terbatas logikanya. Maka ketika sempurna seperti itu dia mendapatkan wahyu, maka wahyu itu kita yakini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kunci ya tadi ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, seterusnya sampai 6. Maka inti dari itu adalah keabsahan ya Al-Quran sebagai kalamullah, karena datang dari Allah, dibawa malaikat, disampaikan kepada Nabi, disampaikan kepada umatnya. Maka beruntung kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah diberi modal 1 kunci surga, 2 Al-Quran sebagai map bagi kita. Apa Pak map itu? Rute ya, rute yang harus kita tempuh dengan rambu-rambunya supaya kita sampai kepada surga tadi. Nah, maka kalau ada orang Islam yang tidak sampai surga dan tidak bisa masuk, nah itu berarti harus diupdate ya mapnya itu. Karena kalau kita buka map biasanya disasar kayak gitu.
Tapi kalau Al-Quran absolut ya, biar tidak mungkin salah, pasti benar. Apabila kita mengikuti Al-Quran, maka pasti kita menepaki jalan yang benar. Kalau jalan kita benar, pasti sampai kepada ridha Allah. Kalau kita diridhai oleh Allah, pasti kita akan dimasukkan ke dalam rahmatnya, di dalam surganya. Nah, itu sebagai kepastian. Maka kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat najah, atau biasa disebut dengan kuncinya surga, yaitu la ilaha illallah. Penekanan kepada diri kita untuk yakin bahwasanya kita sudah betul, sudah pas, sudah tidak salah lagi ketika mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana ada orang yang mengibadahi selain Allah, dan yang seperti itu adalah batil. Ya, dengan keyakinan seperti ini, maka kita tidak akan mudah terkontaminasi dengan pemahaman atau keyakinan-keyakinan orang di luar kita, ya. Maka yang kita yakini bahwa sesuatu yang harus ada di dalam diri kita, di dalam hati kita adalah kalimat tauhid tadi. Sehingga kita yakin kita sudah benar di dalam beribadah. Apabila ada orang-orang yang meyakini juga mereka sudah mengibadahi Tuhan yang berhak memang untuk diibadahi, maka bisa dipatahkan argumentasi mereka dengan apa yang kita sampaikan tadi menggunakan ilmu tauhid, ya. Karena memang ada di sana akan menggunakan seperti itu, ya. Saya mengibadahi A, mengibadahi B. Ya, saya yakin betul kalau itu benar. Yang saya yakini seperti itu, dan bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mahdorot. Nah, juga sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, ada orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Fir'aun, Nabi Musa mengatakan Allah adalah zat yang menjadikan, ya, yang mempunyai kerajaan dan di bawahnya sungai-sungai, ya. Maka Firaun menjawab, lah semua juga tahu kalau saya juga punya kerajaan, dan di bawah kerajaan ini ada sungai Nil yang mengalir jernih. Maka dikatakan lagi, ya, kalau begitu Allah lah yang menjalankan matahari terbit dari timur lalu tenggelam di arah barat. Kalau kamu memang Tuhan, coba alihkan peredaran matahari dari barat menuju ke timur. Fabuhitalladzi kafar. Maka rendahlah, kalahlah argumentasi orang-orang kafir tadi. Karena yang bisa mengendalikan alam semesta siapa, Pak? Ya, yang menciptakan. Kalau ada orang yang mengaku bahwa dia Tuhan atau pencipta, ya hujahnya mudah, ya. Tolong kendalikan alam semesta, ya. Nah, ini juga sebagai hujah. Dan juga di dalam ayat yang lain, ya, Nabi Musa mengatakan Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah itu adalah Tuhanku, Tuhan kamu, dan Tuhan orang-orang sebelum kamu. Kalau engkau Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, lalu sebelum kamu orang-orang itu Tuhannya siapa? Nah, ini juga hujah, ya. Maka ketika kita sudah mempunyai pemahaman tentang kalimat la ilaha illallah, bahwa kita harus yakin, ya, tidak ada ilah yang patut diibadahi dengan hak, ya, yang wujudnya akan tetap ada, yaitu Allah, maka kita harus juga mampu mengcounter apa yang menjadi pemahaman atau keyakinan orang-orang yang mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini beberapa simpul, ya, yang kita sampaikan dari Miftahul Jannah, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat najah, kalimat ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Sampai di poin ini ada yang perlu diulang dulu atau ditambah keterangannya? Silakan, supaya tidak numpuk nanti, ya. Cukup? Oke, kalau tidak ada, wa fadailuha, adapun, ya,
keutamaan dari kalimat thayyibah atau kalimat tauhid tadi, la tuhsa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah salasa marrat, ya. Man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumihi kanat lahu kafaratun likulli dhanbin asabahu fi dzalikal yaum. Dikatakan bahwa fadilah dari kalimat la ilaha illallah tidak terhitung. Di antaranya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah 3 kali di dalam satu hari, maka dia akan dihapus dari setiap dosa yang menimpanya di dalam hari itu. Nah, ini salah satu fadilah dari kalimat la ilaha illallah. Apabila kita mengucapkan 3 kali sehari, maka itu otomatis sebagai penebus atau penghapus dari dosa-dosa kita dalam hari itu. Padahal kalau kita ingat, ya, dalam satu hari kita biasa mengucapkan la ilaha illallah berapa kali, Pak? Yang formal dalam sholat, ya, 17 kali. Terus ba'da sholat 3 kali 17. Kalau ada yang membaca zikir pagi, petang, minimal berapa, Pak? 100 pagi, 100 petang. Nah, itu insya Allah nek awake dhewe rutin baca la ilaha illallah seperti itu, ya, ora usah nunggu malam Jumat dok, begitu. Nah, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka itu sebagai kabar gembira bagi kita semua. Kalaulah seorang muslim hanya melakukan sholat yang wajib saja, ya, yang 5 waktu 17 rakaat, di dalamnya minimal ada sekali, ya, tasyahud, ya, dengan mengucap syahadat, maka apabila yang 3 rakaat, 4 rakaat 2 kali, berarti berapa kali, Pak? 9 kali, kan? Itu 9 kali itu minimal, otomatis, ya, kita sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum manfaat sholat juga, ya. Sholat itu menghapus 5 qoblaha. Kalau kita sholat subuh sampai duhur menghapus dosa antara subuh dan duhur tadi. Kalau kita sudah sholat duhur lalu sholat asar, otomatis sholat asar menghapus dosa antara duhur sampai asar tadi. Seterusnya seperti itu. Maka apabila kita melazimkan sholat saja, otomatis kita akan bersih dari noda dan dosa. Apalagi mau, ya, menambah dengan zikir, ya, kalimat thayyibah dan juga kalimat tauhid tadi, insya Allah akan lebih manfaat, ya. Wa an Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, auhallah ta'ala ila Musa fit Taurat, laula mayakul la ilaha illallah la sallatu jahannama ala ahli dunya. Dari sahabat Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, kalaulah tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti akan dikuasakan jahanam kepada ahli dunia. Ya, ini sebagai salah satu fadilahnya. Kalaulah tidak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, pasti, ya, kita akan diancam jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengucapkan la ilaha illallah tadi, otomatis itu pembebas dari neraka, ya, gitu, ya. Qala Suhaimi afdalul asya al-iman wa huwa qalbi wa afdalul kalam kalamullah wa afdaluhu al-Qur'an wa afdaluhul kalam ba'dahu la ilaha illallah fahiya afdal minal hamdi alas sahih li'annaha tunfal kufra, ya. Wa qala ba'dhum inna kalimata la ilaha illallah isna asara harfan fala jarma ila buddha annahu wajaba biha isna asara faridatan sitatun dhahiratun wa sitatun batinatun amma dhahiratu fatoharah wassalah wazzakah wassaum wal hajj wal jihad wa amal batinah wattawakal wattafwid wassabar waridha wazzuhd wattaubah, ya, ila akhirih.
Imam Asy'ari mengatakan sebaik-baik sesuatu setelah iman adalah sesuatu adalah iman di dalam dada, dan sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, dan sebaik-baik kalamullah adalah Al-Quran, dan sebaik-baik kalam setelah Al-Quran adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Dan itu lebih utama dari tasbih atau memuji Allah Subhanahu wa taala yang lebih sahih. Dikarenakan kalimat tadi menghilangkan kekufuran, ya. Jadi kata Imam Suhaimi, paling baik dari sesuatu adalah keimanan. Kalau kita mempunyai sesuatu, yang paling berharga di dalam diri kita pasti iman. Kalau sudah punya iman, berarti yang lain hanya pendukung. Tapi kalau punya semuanya tidak punya iman, maka otomatis dianggap tidak mempunyai nilai apapun. Ya, kita punya apapun yang ada di dunia yang mempunyai nilai dunia, tapi tidak punya iman, maka dianggap tidak bernilai. Tetapi kalau kita punya iman, apapun yang kita miliki menambah kebaikan nilai kita. Ya, karena iman itu di dalam bahasan matematika syar'i itu sebagaimana angka 1. Tidak punya iman, otomatis angkanya berapa? 0. 1 kali 0, 0. 10.000 kali 0, 0. 1 miliar kali 0, 0. Apabila orang mempunyai iman, itu adalah nilai 1 yang ada di dalam hatinya, maka apabila dia melakukan kebaikan 1 kali 1, 1. 1 kali 10, 10. 1 kali 1 juta, 1 juta, dan seterusnya. Padahal Allah melipatkan kebaikan dari orang-orang yang beriman, kelipatannya berapa, Pak? 10, 70, 100, 700, sampai kelipatan yang tidak terhingga. Kenapa? Karena dia mempunyai satu nilai yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang paling afdal adalah iman, ya. Dan iman itu ada di dalam dada. Sebaik perkataan adalah kalamullah, dan sebaik perkataan dari kalamullah itu adalah Al-Quran. Karena selain Al-Quran ada tidak kalamullah? Selain Al-Quran, kalamullah ada tidak? Apa, Pak? Hadis qudsi. Ada lagi? Kalamullah, ada Al-Quran. Ini yang terbaik, ya. Ada hadis qudsi. Ada apa lagi, Pak? Taurat, Injil, Zabur, terus Suhuf, ya. Masa ora diakoni? Itu semua kalamullah, al-munazzal alal anbiya, yang diturunkan kepada para nabi, para rasul. Nah, sedangkan semua dari kitab suci tadi sudah banyak yang diangkat oleh Allah. Kemudian dari Taurat dan Injil banyak yang dirubah oleh umat Bani Israel. Maka kalau kita dapati satu kalimat yang sama atau mungkin serupa dengan Al-Quran, tidak menutup kemungkinan kalau itu memang kalamullah, Pak. Jadi ada orang masuk Islam, orang Hindu masuk Islam, bukan karena belajar Islam, Pak, tapi belajar dari kitabnya. Di dalam kitabnya ada petunjuk bahwa nanti akan datang seorang yang akan membawa kebenaran. Maka mungkin saja kalimat-kalimat seperti itu juga kalamullah dulunya. Ya, kalau di Taurat, di Injil banyak pastinya. Walaupun juga banyak yang dirubah, banyak yang diganti, banyak yang disisipkan. Maka dari semua yang memang diakui sebagai kalamullah, yang paling afdol adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran paling otentik, tidak terkontaminasi pemikiran manusia, tidak dirubah-rubah oleh makhluk, ya, dan keotentikannya dijanjikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami sendiri yang akan menjaganya. Maka Al-Quran semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Jibril lalu menyampaikannya kepada para sahabat, dengan yang hari ini kita baca sama. Lah tapi neng bagian negara lain kok ono sing macane siji. Wadduha diwaca wadduhe. Ya. Itu berarti. Nah, itu hanya logat saja. Adapun tulisannya sama. Ya. Adapun tulisannya sama. Nanti kalau antum beli Al-Qur'an yang ada perbandingannya, itu kadang-kadang harokat atau pembacaannya ada yang memang agak berbeda, tetapi secara makna sama. Ya, secara makna sama. Ada yang nabi, ada yang nabi. Nabi ibadi, ada yang nabi, ya. Ituni, ada yang ituni. Itu pembacaannya saja ya. Tapi tulisannya sama. Di teksnya kadang-kadang huruf harokatnya berbeda, tetapi maknanya sama, ya. Kalau antum nanti punya Atibyan fi Musabbahatil Quran, ya, kitab Al-Quran yang sejenis, ya, dari pelafatannya nanti itu ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran yang harokatnya berbeda, tetapi secara makna sama. Nah, begitu ya. Maka yang paling afdal dari kalamullah adalah Al-Quran. Maka setelah Al-Quran, yang paling afdal dari kalimat-kalimat yang kita ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah. Dikatakan oleh Imam As-Suhaimi bahwa kalimat La ilaha illallah itu lebih utama dari kata pujian Alhamdulillah. Jadi kalau mau dibanding-banding, ya ada Subhanallah, Alhamdulillah, terus Allahu Akbar, terus La haula wala quwata illa billah. Itu kalau mau dibanding-bandingkan, yang paling utama adalah La ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat La ilaha illallah bisa menutup kekufuran. Kalau ada orang kafir mengatakan Subhanallah, dia masuk Islam enggak itu? Enggak. Dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, dia belum Islam, Pak. Tapi kalau ada orang kafir disaksikan atau dia itikad di dalam hatinya mempersaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, otomatis dia muslim. Dan orang muslim kalau sudah mengucap tadi, ya, orang kafir mengucap syahadat, otomatis semua masa lalunya dari keburukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bedanya ya Pak ya. Kalau ada orang mu'alaf dengan orang murtad, bedanya apa Pak? Ono wong mlebu Islam, tanggane awake dhewe wis Islam malah metu. Bedanya apa Pak? Bedanya orang masuk Islam, dosanya dihapus, kebaikannya tercatat. Tapi kalau orang murtad, kebaikannya dihapus, dosanya yang tercatat, Pak. Nah ini, ya, ojo pisan-pisan murtad maksudnya. Nah, ojo pisan-pisan murtad itu juga berhati-hati dengan perilaku, perkataan atau sikap yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Nah, begitu. Walaupun mengvonis ya kafir atau tidak kafir itu wilayah qadhi, wilayah hakim. Tapi kalau kita melakukan ya tindakan atau mengucapkan kalimat yang bisa mengakibatkan kufur, otomatis Pak kita keluar dari Islam. Ya. Menghina Allah, menghina agama Islam, menghina Rasulullah, itu sudah otomatis Pak. Walaupun KTP-nya Islam gitu ya. Otomatis ya. Ah, maka jangan sekali-kali murtad. Ya, ketika kita tahu itu adalah kalimatur riddah, kalimat yang bisa menjadikan kita keluar dari Islam, perbuatan yang bisa mengeluarkan kita dari Islam, maka kembalinya harus mengucapkan La ilaha illallah. Ya. Termasuk yang paling sederhana, Pak. Ada sirkul asghar
Apa syirkul asghar itu, Pak? Ria, sum'ah. Itu kalau diterus-teruskan itu bisa jadi syirik besar. Dan ternyata penutupnya atau kifarohnya ya, penggantinya juga kalimat la ilaha illallah, Pak. Ya, walaupun ada yang memang diajarkan dalam kifaratu syirkil asghar itu ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa la a'lam wa astaghfiruka minadz billah a'lam. Tapi kalau nggak hafal doa itu cukup mengucapkan tahlil la ilaha illallah, maka syirik kita otomatis dihilangkan. Ya. Termasuk i'tikad yang menyalahi aturan syariat. Ya. Ono kuku mlebu omah, wah delongkas ono tamu. Ini i'tikad batil ini, Pak ya. I'tikad apa? Batil. Maka yang seperti ini harus dikafaroi, tatoyur. Kalau ini tatoyur namanya ya. Apa doa tatoyur? Allahumma la khaira ila tarika wala balali aku tatoyur. Kifaroh tatoyur. Ada yang ingat? Ayo, mosok ora kelingan kabeh. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha illa anta. Ya, jadi ketika kita punya keyakinan batil, enggak tahu doa tadi, ya sudah tahlil aja la ilaha illallah ya. Termasuk ya keyakinan-keyakinan yang selama ini kita yakini dan itu batil, maka otomatis itu akan bernilai kufur. Kalau bernilai kufur, kifarohnya apa? Kalimat tahlil. Numpak kendaraan, mobil lewat terowongan, amit-amit bah putune meh lewat, kufur. Ya. Walaupun enggak ngomong begitu, tapi diklakson, yakin nek dengan klakson itu padha mbek amit sewu gitu ya. Itu kufur. Nah, ini ya. Apa kifarohnya? Tahlil. La ilaha illallah. Sepele-sepele, tapi itu kalau ditumpuk-tumpuk itu wah bisa kufur kita, ya. Bisa kufur. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan ya. Ketika kalimat yang paling afdal setelah Al-Qur'an adalah kalimat la ilaha illallah, maka kita jangan sampai keluar dari lingkup kalimat tersebut, yaitu keluar dari Islam ya. Maka di dalam kalimat tersebut ada 12 ya kata. Otomatis dengan 12 kata tadi kita mempunyai 12 kewajiban juga. 6 diantaranya yang tampak dan 6 diantaranya tidak tampak. 6 yang tampak itu adalah toharoh, sholat, zakat, saum, haji, jihad. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya kita mempunyai tanggung jawab untuk menunaikan 12 kata di dalam kalimat la ilaha illallah tadi. 6 yang tampak, 6 lagi tidak tampak. 6 amalan dohir, 6 lagi amalan batin. Yang dohir toharoh, ya, jadi bersuci dari apa Pak? Dari hadas, ya, bedakan antara hadas dan najis. Hadas besar maupun hadas kecil. Lalu menunaikan sholat, lalu melaksanakan puasa, lalu membayar zakat, menjalankan haji, dan melaksanakan jihad. Ini 6 yang dohir. Maka apabila tidak terpenuhi dari 6 ini, maka tidak sempurna dohir orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi. Ketoke ora tahu kenang banyu. Artinya apa, Pak? Ora tahu wudu. Bukan ora tahu raup. Bukan ora tahu watus, tapi tidak pernah wudu. Nah, ketika berwudu pun harus
mencakup ya syarat dan rukun wudu. Apabila memang mungkin dikerjakan sunnah-sunnahnya, tapi kalau tidak mungkin cukup dengan rukun-rukunnya. Ya, kalau airnya banyak, tidak untuk persiapan minum, tidak digunakan untuk yang lain, maka sunnah-sunnahnya kita laksanakan. Mencuci tangan, berkumur, istinsar, terus apa Pak? Apa sunnahnya? Menyela-nyela jari, menyela-nyela rambut, janggut ini ya, janggut ya, dan jari-jari kaki. Kalau tidak, maka rukunnya saja, membasuh muka, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Ya, disertai ini niat. Jadi kalau kita melaksanakan ritual pekerjaan sebagaimana amalan wudhu tapi tidak pakai niat, maka tidak dianggap wudhu. Perumatan kalau wudhu ben seger, tidak dihitung wudhu. Ya, wudhu saya ben seger, dihitung wudhu berapa? Dihitung wudhu. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini harus hati-hati ya. Maka ketika kita memang akan berwudu, pastikan membaca basmalah, mencuci tangan, menyela-nyela jari, berkumur, istinsar, masuk ke rukun, membasuh wajah. Area wajah adalah semua depan kepala yang tidak tumbuh rambut. Maka kalau ada orang yang jambannya ya, seperti Pak D itu ya, nah itu cukup di yang ada kulitnya aja. Tapi kalau sudah dibersihkan, maka semua harus terkena. Terus tangan dari ujung jari sampai siku. Terus kepala. Ya, kepala ini ada huruf ba-nya. Kalau di kajian Ustadz Hidayat itu membahas huruf ba itu ada 12 fungsi huruf ba. Termasuk arti dari huruf ba itu adalah ba'du, bagian dari kepala. Famsahu bi ru'usikum. Ba di sini orang-orang Nahdien, saudara-saudara kita mengartikan dengan bi ba'di ru'usikum. Maka mereka cukup membasuh sebagian dari kepala. Boleh di tengkuk, boleh di samping, boleh di jidat sini. Nah, begitu ya. Nah, kalau memang memungkinkan, tidak ada halangan, maka membasuh seluruh kepala itu afdol. Ya. Jadi kalau memang terpaksa airnya sedikit, atau bagi perempuan di luar ya ruangan takut tersingkap auratnya, maka boleh dengan membasuh bagian dari kepala. Boleh atas, tengkuk, pinggir, tengah, silakan. Termasuk orang yang berhalangan, sakit di kepalanya, ada kendala, maka dibasuh yang tidak ada penyakitnya. Nah, begitu ya, seterusnya. Kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Nah, seperti itu. Nah, termasuk kepala itu adalah telinga. Maka setelah kita mempelajari toharoh, masuk kepada bab sholat, kita harus juga tahu rukun dan juga syarat dan sunnah-sunnah di dalam sholat. Termasuk kapan masuk waktunya, berapa rokaat dalam waktu-waktu yang ditentukan tadi, kapan masa berakhirnya. Ah, ini Pak, kadang-kadang kita punya alarm ya, disetel agak siang, padahal matahari itu ketika WIB atau WIT itu tidak sama dengan peredaran matahari. Bisa jadi dulu ya, bulan-bulan kemarin jam 6 itu belum habis masa subuh. Tapi di waktu-waktu sekarang ini jam 5:15 sudah terbit, Pak. Nah, kalau alarmnya jam 6 terus kan, nah, sholatnya kodok itu. Maka harus tahu apa Pak? Waktu masuk dan akhir dari sholat. Ini ilmu penting ya. Makanya di tempat kita di Kutab itu sudah kita ajari waktu-waktu sholat. Bagaimana kita bisa tahu waktu sholat sudah masuk? Salah satunya dengan melihat
matahari ya. Kalau di langit masih merah maka masih waktu subuh. Ketika merahnya tambah tipis maka sudah mendekati terbit. Kalau sudah tidak ada merahnya berarti sudah terbit. Maka kalau sudah terbit otomatis sholat kita tidak adaan lagi, harus qadha. Begitu ya Pak. Seterusnya. Kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib. Nanti kalau sudah masuk ke jenjang berikutnya kita akan belajar lebih detail lagi. Waktu sholat yang paling pendek itu sholat apa Pak? Maghrib. Karena waktu sholat maghrib itu hanya ketika matahari terbenam, cukup untuk mengambil air wudhu dan sholat wajib 3 rakaat. Setelah itu sudah tidak sholat waktu maghrib. Itu kalau madhab Syafi'i kaul qadim. Tapi yang kaul jadid sampai masuk isya. Nah, ini kan perbedaan-perbedaan seperti ini nanti kita pelajari di tingkat lanjutan. Makanya jangan meremehkan maghrib, karena maghrib itu waktu yang paling pendek. Yo tapi orang kena diremeh kayak Pak yo, tapi kan yang paling pendek itu apa? Maghrib. Kalau isya, itu sampai terbit apa? Fajar sotik. Ya. Kalau subuh sampai terbit matahari. Kalau duhur mulai zawal, matahari ada di tengah, bergeser sedikit sampai matahari bayang-bayangnya sejajar. Itu masuk waktu asar. Kapan waktu maghrib? Ketika matahari terbenam. Kapan waktu isya? Ketika warna merah di langit sudah tidak tampak lagi. Ya, kapan waktu isya? Kalau sudah masuk malam, dilihat langitnya sudah gelap sekali, maka itu sudah isya, tidak ada merahnya. Sampai kapan? Sampai ada fajar sodik lagi. Nah, ini waktu-waktu sholat ya. Terus bagaimana cara kita sholat dari takbiratul ihram sampai ya rukun-rukunnya sampai salam. Apa yang harus dibaca, apa yang wajib dibaca, apa yang sunnah dibaca. Kapan membaca surat, kapan tidak membaca surat. Ya, kalau rakaat ketiga baca surat hukumnya apa Pak? Pertahiyat awal ada tuh maca Fatihah waladhdallin amin, terus saking semangatnya bismillahirrahmanirrahim maca ayat meneh Pak. Hukumnya apa? Nah, berarti sinaune salat durung tekan iki ya. Nah, kita nanti bahas nih ya bab thaharah terus salat. Hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Yang lali rak dosa Pak. Pokoknya kalau lali rak kilingan ya Pak, itu tidak mendapat taklif ya. Rufi al-qalaman salas ya, diangkat pena dari 3 perkara. Orang gila sampai sembuh, orang sakit, orang tidur sampai bangun, terus anak-anak sampai balik ya. Maka nek kepengen rak salat ya edan wae Pak. Ya. Karena salah satu yang paling mungkin ya untuk tidak mendapat taklif salat kan turu terus ora mungkin ya. Cilik terus ora mungkin. Ya yang paling mungkin gila itu. Wallahu a'lam ya. Nah, maka setelah sholat kita juga harus menunaikan apa? Membayar zakat. Kita harus tahu kita sekarang ini mustahik atau wajib zakat. Itu harus tahu Pak. Ya, maka khud min amwalihim sodakotan. Ya, ada kata perintah di dalam syariat, ambil dari orang-orang yang nggak mau bayar, yang nggak sadar kalau sudah wajib bayar, yang lupa kapan temponya bayar, itu didatangi Pak, didata, dihitungkan, oh jenengan ini sudah wajib, jenengan belum wajib, jenengan bayarnya telat. Nah ini nanti ada petugas, namanya siapa? Amil zakat. Siapa amil zakat? Orang yang ditunjuk negara untuk mengambil zakat dari para wajib zakat tadi. Nah, maka turunannya nanti ada Basnas, ada lembaga-lembaga di bawah Basnas. Nah, seperti itu. Ya, kita harus tahu. Maka kalau ada teman-teman di kampung mengadakan panitia zakat, mereka bukan amil dan tidak mendapat hak
amil. Kecuali nanti sudah ada penyuluhan ya. Panitia dengan amil beda ya. Kalau panitia zakat kan eksiden, dibentuk terus mengambil mentasarufkan. Termasuk yang tidak mustahik zakat siapa? Guru ngaji. Nah, guru ngaji ini nggak mustahik zakat. Kalau dia fakir, status fakirnya itu yang menjadi mustahik. Tapi kalau dia status ngajarnya bukan mustahik. Nanti dipelajari detail di dalam bab zakat. Nah, ini yang dohir dari apa Pak? Tuntutan kalimat tauhid la ilaha illallah yang ada 12, yang amal dohir 6, yang amal batin 6. Ini baru sampai apa? Toharoh, sholat, zakat. Sampai di sini dulu. Ada yang perlu diulang? Silakan. Tentang apa? Kufur. Ketika kan kalau juga mereka jauh kalau saya tahu kan begini, tapi ketika kita nggak tahu sudah masuk ya. Apabila kita tidak tahu, ada orang-orang yang kita tahu kekufurannya menjadi imam, setelah itu baru tahu ya, setelah selesai salam dilinguk, loh wajah wong kae jebule. Nah, itu dianggap sah. Tapi kalau sejak di awal atau di pertengahan ini suaranya kaya wong kae kroso, tidak sah. Batalkan sholat sendiri ya. Dan di beberapa madhab itu kalau beda madhab makruh Pak jamaah. Jadi kita sekarang mulai belajar Syafi'iyah ya. Dulu kan belum. Ketika kita makmum di kampung itu makruh sebetulnya. Ya. Tapi karena makruh saja ya nggak apa-apa. Lebih baik jamaah daripada nggak jamaah. Karena jamaah itu menjamin diterimanya sholat. La sholat aliman la khosa'alahu. Tidak diterima atau tidak dihitung sholat kecuali khusyuk. Padahal dalam sholat khusyuk kita itu berapa persen, Pak? Kadang malah babar belas ra khusyuk kan. Maka nggak ada yang diterima dari sholat kita. Kalau kita berjamaah, semakin banyak yang makmum, maka dari pertama ada yang takbirnya khusyuk, ada yang iftitahnya khusyuk, ada yang fatihahnya khusyuk. Maka dikalkulasi dan diakumulasi semua mencakup dari kekhusyuan 100%. Maka kalau mau sah diterima sholat kita, syaratnya satu, jamaah. Gitu ya. Karena kalau sholat sendiri orang jamin Pak, kadang-kadang awake dhewe takbir tok sing kelingan ya, Allah Maha Besar ya. Terus bar kuwi ya belayang itu. Sudah enggak pada posisi sholat kita yang kita pikirkan, yang kita rasakan gitu. Nah, maka otomatis sholat yang seperti itu sah dalam tanda kutip ya, tapi nilainya tidak ada. Nah ini kan, maka kalau jamaah itu luar biasa. Imamnya api, kalau ada orang soleh jadi imam, otomatis semua yang di belakangnya diampuni. Karena apa? Diibaratkan makmum di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kalau makanya imam itu kan nggak sembarangan. Nah kalau orangnya biasa, maka akumulasi dari jamaah menjadikan nilai sholat kita baik, begitu ya. Kira-kira ngoten nggih. Jadi kalau silakan. Ketika kita mayoritas itu sementara kita tahu di Jawa dari saya tidak pakai ya tadi afdolnya berjamaah. Kan ada pilihannya cuma dua kan. Kita umpama kita sekarang komit nih, saya mau pakai mazhab Syafi'i, saya mau pakai mazhab Hambali dan seterusnya dari 4 mazhab tadi. Terus kita tahu di seling kita ada banyak musola, ada banyak masjid.
selera kita dong, mau kemana silahkan. Tapi intinya nggak boleh meninggalkan jamaah. Karena makruh itu tidak sebanding dengan meninggalkan jamaah tadi. Kalau diulas makruh itu ya obah akeh makruh, ya dehem ya makruh, ya delok rono delok rene ya makruh. Maka kan cuman tadi pilihannya, kita mau dapat yang lebih baik atau enggak gitu. Ya walaupun tadi ya saudara-saudara kita non madhab, tapi mereka juga mentarjih dari madhab, Pak. Itu bedanya dengan, maaf, saudara-saudara kita yang tidak pakai madhab dan tidak punya tarjih juga. Buyune kaya sini ya, ada saudara kita tidak bermadhab juga tidak tarjih, pendapatnya sendiri. Yang ini yang repot ini, Pak. Kalau di Muhammadiyah mentarjih dari pendapat madhab, itu bedanya, okay? Maka kalau kita tarik ke atas pendapat-pendapat dari tarjih itu ya ada kaidahnya dari madhab, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya tambah lama kita tambah tahu kalau kita semua masih ya perlu belajar banyak, perlu belajar lama, sehingga kita punya wawasan dan juga pemahaman yang akan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Masih banyak, Pak, ini baru kitab dasar wirung rampung ya, padahal kitab induknya belum terjemah sama sekali. Wah, gue sudah nikah kabeh, kok kudu lujen karo Kuratuluyun rung tau maca. Ini juga ya nanti disayangkan. Kita akan mulai pembinaan pranikah ini, okay? Nanti dari program yayasan dan juga Qalbun Salim, insya Allah ada tadi pembinaan pranikah, Pak. Nanti wong nikah wis ngerti karepe piye, tanggung jawabé apa, hake apa, Pak. Ora nuntut hake tok ora tahu gelem ngei tanggung jawabé. Itu masalah itu. Ya. Terus nganglo jebule nikah penake 3 dina tok umpamane. Umpamane kan. Nah itu juga masalah nanti. Yang sudah terlanjur, maaf ya, dulu nggak nyaman, terus belajar, sekarang tambah nyaman banyak, Pak. Ono sing foto bareng orang melian kan, ora ngerti kabeh tuh. Nah, ini juga ilmu namanya ya, wallahu a'lam. Pas aja buyune ra penak. Allahu a'lam. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.